Halo, ketemu lagi di program Belajar Bersama Zulfa. Oke, untuk kali ini aku akan membahas seputar rumus penerimaan. Jadi di video sebelumnya, aku kan udah bahas tentang biaya produksi dan sekarang aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang rumus-rumus penerimaan. Seperti biasanya gitu, aku akan kasih ilustrasi terlebih dahulu kalau misalnya di kehidupan sehari-hari penerimaan itu seperti apa sih gitu. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di teori penerimaan termasuk juga rumusnya. Jadi nanti kita akan belajar rumus penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan juga penerimaan marginal. Dan yang terakhir, aku akan kasih contoh soal dan kita akan bahas bareng-bareng soal tersebut gitu. Oke, yang pertama, aku akan ilustrasikan dulu seputar penerimaan gitu ya. Jadi gini, kalau sebelumnya contohnya tentang produksi donat ya, kemarin ketika kita belajar biaya produksi, sekarang aku juga akan ilustrasikan dengan donat juga gitu. Misalnya dalam satu hari gitu ya, kalian jualan donat 10 gitu. Jadi donat yang kalian jual per hari itu ada 10 donat, misalnya gitu nih. 10 donat yang terjual per hari gitu. Satu donatnya dijual berapa? Misalnya satu donatnya itu dijual Rp5.000 per donatnya. Nah, berapa penghasilan yang kalian peroleh dalam satu hari dari hasil penjualan donat tersebut? Nah, kita jangan ke rumusnya dulu ya gitu. Secara logika gitu kalau ditanya penghasilan pasti kan kalian akan ngitung nih, oh ya per donatnya tuh dijual berapa, kemudian donat yang dijual per harinya berapa dikalikan, pasti kan kalian juga akan kepikirannya kayak gitu ya. Kita belum ngomongin rumus gitu ya, tapi secara logika pasti kalian akan ngitungnya ini harga per donatnya berapa sih? Dijual Rp5.000. Kemudian dalam satu hari bisa berapa donat jualannya? 10 donat. Berarti dalam satu hari penghasilannya berapa tuh? Rp5.000 dikali 10 yaitu Rp50.000. Nah, ini tanpa rumus ya, tapi ya kalau secara logika aja lah, berapa sih yang kamu dapetin dari hasil penjualan donat ya, pastinya akan pakai cara seperti inilah ya. Gitu. Nah, kemudian kita ke rumus-rumusnya nih. Yang pertama ada rumus total revenue atau dalam bahasa Indonesianya disebut penerimaan total. Kalau disingkat gitu ya, dijadikan singkatan, ini sering disebut dengan TR gitu. Nah, si total revenue ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi total revenue ini adalah semua penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan. Jadi seperti yang aku ilustrasikan di awal tadi gitu ya. Berapa sih penghasilan yang diperoleh ketika kamu jualan gitu. Total revenue itu adalah keseluruhan gitu. Jadi keseluruhan penerimaan, keseluruhan penghasilan yang kamu dapatkan ketika kamu jualan tuh berapa gitu. Nah, kalau ditulis berdasarkan rumusnya, TR itu rumusnya adalah P dikali dengan Q. P dikali dengan Q. P itu apa? P itu adalah price atau harga gitu. P adalah price atau harga. Nah, Q-nya itu adalah quantity. Quantity itu adalah jumlah barangnya gitu. Jumlah barang yang dijual gitu. Nah, misalnya nih aku ada contoh.
katakanlah dalam satu hari kalian berhasil menjual 5 donat gitu dalam satu hari. Nah, total revenue-nya berapa? Total revenue-nya misalnya nih, TR. Harganya berapa? Harganya katakanlah dia per donatnya adalah Rp5.000 gitu, per donat. Berarti total revenue-nya berapa? Total revenue-nya adalah P dikali Q. Harga per donatnya berapa? Harganya 5.000 nih. Dikali dengan Q-nya. Jumlah barang yang telah dijual berapa? Yang udah dijual ada 5. Berarti total revenue-nya berapa? Rp25.000. Gampang kan ngitungnya total revenue ini? Kalau gitu kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu rumus penerimaan rata-rata. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan average revenue. Kalau disingkat gitu ya, biasanya kita singkat dengan AR. AR. Average revenue. Nah, average revenue ini apa sih gitu? Nah, average revenue itu adalah penerimaan yang diperoleh per unit gitu. Misalnya kalian jualan gitu kan. Setelah jualan uang kalian kalian ngitung uang kalian nih gitu. Dari penjualan dalam satu hari ternyata uangnya 200.000. Uang yang diperoleh 200.000. Dalam satu hari bisa dapat duit 200.000 gitu. Nah, berarti average revenue-nya berapa gitu. Kita bahas dulu terkait rumusnya. Rumus average revenue itu apa? Average revenue rumusnya adalah total revenue atau TR dibagi dengan Q gitu. Atau bisa kita jabarkan TR itu kan P dikali dengan Q ya. P dikali dengan Q. P dikali dengan Q. Nah, kemudian dibagi dengan Q. Berarti bisa dibilang average revenue itu sama dengan P. Kita coret-coret nih. Coret, berarti bisa kita bilang average revenue itu adalah P. Nah, kayak gitu. Nah, di sini udah aku kasih contoh ya. Misalnya kalian jualan donat dalam satu hari, uang yang kalian peroleh adalah 200.000. Donat yang terjual itu ada 50, misalnya kayak gitu. Ada 50 donat ya. Ada 50 donat. Berarti berapa nih average revenue-nya? Nah, kita hitung dengan rumusnya. TR-nya berapa? TR-nya adalah 200.000. Dibagi dengan Q-nya. Q-nya berapa? 50. Berarti AR-nya berapa? 200.000 dibagi 50. Sama dengan 4.000. Kayak gitu. Gampang kan ya ngitungnya? Oke. Di rumus yang terakhir, kita akan ketemu dengan yang namanya marginal revenue. Penerimaan marginal. Atau kalau disingkat, ya bisa disingkat dengan MR. Nah, si MR ini tuh apa sih? MR adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan 1 unit yang terjual. Kemudian rumusnya gimana? Rumusnya adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Kalau dijabarin gimana? Kalau dijabarin berarti TR yang baru ya dikurangi dengan TR yang sebelumnya dibagi dengan
Q yang baru dikurangi dengan Q yang sebelumnya. Nah, untuk MR seperti yang kemarin kita udah belajar yaitu MC, MR itu bisa dicari dengan turunan pertama dari TR kayak gitu. Contohnya gimana nih seputar MR gitu. Misalnya gini. Ketika kalian jualan donat gitu ya, katakanlah kalian jualan donat per hari itu total revenue-nya adalah 50.000. Donat yang kalian jual itu adalah misalnya katakanlah 50 deh. 10. Nah, ketika kalian menjual 11 donat, ya artinya kalian nambah 1 donat gitu ya, nambah 1 donat yang terjual, ternyata TR-nya itu 55.000. Jadi di saat kalian jualan 11 donat, TR-nya jadi 55.000. Nah, yang dimaksud dengan MR atau marginal revenue-nya itu adalah tambahan penerimaannya. Jadi kalau dari sini kalian bisa lihat ya, tambahan penerimaannya tuh berapa? Tambahan penerimaannya adalah 55.000 dikurangin dengan 50.000. Berarti tambahan penerimaannya adalah 5.000. Nah, ini yang dimaksud dengan MR-nya. Kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas juga di soalnya ya. Jadi nanti aku akan menyediakan 1 soal, tapi kita akan pakai rumus yang ini, turunan pertama dari TR. Gitu. Jadi MR-nya berapa sih? Tapi pakai yang turunan pertama TR. Nanti kita akan bahas. Oke, nah kita bahas contoh soal yang ini dulu ya. Jadi di sini ada sebuah soal cerita ya. Ceritanya nih ada sebuah toko kue yang bernama toko kue Zulfa, gitu ya. Nah, toko kue Zulfa ini menjual nastar ya sebanyak 40 toples nastar. Nih, 40 ya. Oke, berarti di sini Q-nya adalah 40. Kemudian harga jual per toplesnya berapa gitu. Harga jual per toplesnya adalah 40.000. Berarti ini P-nya. Oke. Terus untuk membuat 1 toples nastar diperlukan biaya 30.000 gitu. Jadi ini cost-nya ya. Cost yang dikeluarkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 toples nastar. Oke. Nah, di sini diminta untuk menghitung total cost-nya, total revenue-nya, sama untung ruginya gitu. Pertama, kita tulis dulu atau kita cari dulu TR-nya, TC-nya gitu ya. TC-nya berapa sih gitu kan? Di sini karena di sini nggak ada informasi seputar fixed cost-nya, variable cost-nya, berarti kita langsung pakai aja data yang 30.000 ini. Ya, udah dikasih tahu biaya yang dikeluarkan adalah 30.000. Ya, anggap aja 30.000 ini udah meliputi variable cost dan juga fixed cost-nya gitu. Jadi kita hitung cost-nya dulu 30.000 per toples dikalikan dengan 40 gitu ya. 30.000 dikalikan dengan 40. Ketemunya berapa? Oke. 1.200.000 ya. Ya, kayak 1.200.000. Berarti total cost untuk membuat
untuk membuat 40 toples itu adalah 1.200.000. Oke, ini baru cost-nya ya, baru biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita harus menghitung TR-nya atau total revenue-nya atau penerimaan totalnya. Nah, di situ udah dijelaskan bahwa per toplesnya itu dijual dengan harga 40.000. Oke, berarti kalau pakai rumus P dikali dengan Q, berarti P-nya 40.000 dikali dengan 40. Ketemunya berapa nih? Ketemunya adalah 1.600.000. Oke, TR-nya udah ketemu, TC-nya udah ketemu. Sekarang kita tinggal menghitung untung atau ruginya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah TR dikurangi dengan TC. TR dikurangi dengan TC. TR dikurangi dengan TC. TR-nya udah ketemu nih, berapa? 1.600.000. Dikurangi TC-nya berapa? 1.200.000. Nah, karena 1.600.000 dikurangin 1.200.000 sama dengan 400.000. Nilainya positif. Kalau nilainya positif berarti toko kue Zulfa ini mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 400.000. Kayak gitu. Ini kalau misalnya diminta untuk menghitung untung ruginya juga ya, kayak gitu. Terus contoh soal berikutnya, kita akan menghitung MR tapi dengan menggunakan turunan pertama dari TR. Oke. Nah, caranya adalah di sini kan ada pangkat nih. Ada pangkat 2. Oke. Nah, berarti supaya lebih paham ya, aku tulis di sini. 2-nya ini dipindah ke depan. 2. Nah, kemudian dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 4. Jadi 2-nya ini dipindahkan ke depan, kemudian dikalikan dengan 4-nya. Nah, Q-nya tetap ditulis ya. Q-nya tetap ditulis, kemudian pangkatnya itu harus dikurangi dengan 1. Ini pangkatnya ada 2 dikurangi dengan 1 gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini ada 16 Q. 16 Q ini kan sama dengan pangkat 1, ya enggak? Nah, satunya ini ditaruh di depan, diletakkan di depan. Kayak yang ini ya, depannya tadi ya. Jadi yang 1 ini diletakkan di depan, 1. Ya. 1 ini dari mana? Dari pangkat 1 ini ya. Dari pangkat 1 ini. Nih pangkat 1 yang ini ya. Maaf aku salah tulis. Pangkat 1 di sini. Oke, pangkat 1-nya dipindah ke depan ya. Kemudian dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 16. Dikalikan dengan 16. Oke, Q-nya tetap ditulis. Nah, kemudian pangkatnya itu dikurangi dengan 1. Nah, di sini kan tadi ada pangkat 1 nih. Ada pangkat 1 di sini. Ya. Berarti pangkat 1-nya ini kita kurangkan dengan 1. Berarti 1 minus 1. Oke. Nah, terus di sini kan ada angka 20.
Tapi angka 20 ini nggak ada nominalnya. Ya udah, berarti nanti ketika diturunkan 20-nya ini dihilangkan saja karena nggak ada variabelnya gitu. Nah, sekarang kita fokus hitung yang di sini ya. Fokus hitungnya di sini. Di sini 2 kali 4 berapa? 8. Terus Q pangkat 2 dikurangi 1. Berarti jadinya adalah Q pangkat 1. Atau pangkat satunya nggak usah ditulis aja. Pangkat satunya nggak usah ditulis, ditulis Q-nya aja. Gitu. Berarti di sini 2 kali 4 adalah 8, kemudian Q-nya, Q pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan Q pangkat 1. Nah, ketemunya dari sini adalah 8 Q ya. Kemudian ditambah dengan 16. 1 kali 16, 16 ya. 16, nah Q pangkat 1 dikurangin dengan 1. Pangkatnya dikurangin 1. Berarti kan Q pangkat 0. Nah, kalau Q pangkat 0, itu Q-nya nggak usah ditulis, udah hilang. Karena kan kalau dikalikan dengan 0 pun, jadinya juga 0. Gitu. Jadi nggak usah ditulis Q-nya, udah hilang. Nah, berarti kita bisa disimpulkan bahwa, ini MR ya, MR dari turunan pertama PQ kuadrat plus 16Q plus 20 itu sama dengan 8Q plus 16. Jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Nah, supaya kalian lebih paham tentang turunan, nanti coba kalian juga belajar di matematika ya. Karena kan ini juga pengaplikasian rumus yang ada di matematika. Nanti kalian juga coba cek juga rumus yang ada di matematikanya. Rumus tentang turunan. Kayak gitu. Oke. Nah, karena contoh soalnya udah habis, berarti kita tinggal mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Gitu. Tadi kita udah belajar tentang rumus-rumus penerimaan. Gitu ya. Nah, di sini ada TR. TR tadi rumusnya apa? TR rumusnya adalah P dikali Q. Oke. AR rumusnya apa? Yaitu TR dibagi dengan Q. Ya enggak? Atau kalau mau dijabarin berarti TR-nya berapa? TR-nya apa nih rumusnya? Rumus TR adalah P dikali Q. Kemudian ini dibagi Q. Nah, jadilah AR sama dengan P, gitu ya, karena ini bisa dicoret-coret ya. Ini dicoret, ini coret ya. Terus MR tadi rumusnya apa? MR rumusnya adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Atau kalau mau menghitung MR bisa dengan menggunakan turunan dari TR, turunan pertama dari TR. Dan yang terakhir, kalau mau menghitung untung rugi itu gimana? Caranya adalah total revenue atau TR dikurangi dengan total cost-nya. Jadi TR dikurangi dengan TC. Nah, oke, sekian dulu kita belajarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian mau request minta dibahas suatu materi, tulis aja di kolom komentar atau kalian bisa chat aku atau kirim email. Ya, nanti aku akan kasih emailnya di kolom deskripsi ya. Itu kalian boleh mau request materi apa tentang materi lainnya gitu, boleh banget, nanti tulisin aja ya materi yang kalian inginkan. Oke, sekian dari aku, terima kasih.